الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, begitu indah dan sampai saat ini sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa di hari ini. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islami. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema bersemangat tapi sholat maghrib terlewat. Ada di sini orang yang pernah seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, jangan diulangi lagi. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Hadirin yang dirahmati Allah, baca ayat ini jangan hanya sepotong, jangan hanya pada fawailul lil musallin. Jika hanya sepotong, ini bahaya. Masa orang sholat kok celaka? Kita lihat ayat setelahnya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud dari lalai itu? Ini yang mesti dijelaskan. Penjelasan dari Syekh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya menekankan betul bahwa kata syahun itu bukan lalai karena lupa. Bukan lalai karena lupa tidak melaksanakan contoh. Jumlah rakaatnya lupa. Tidak tasahud awal. Bukan seperti itu. Tetapi yang disebut lalai di sini adalah orang itu yang lalai melakukan sholatnya karena riya, tidak ikhlas, dan tanpa ada niat yang tulus. Orang ini pun mudah meninggalkan sholat. Ini yang dimaksud sebagai orang yang lalai. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengumpulkan beberapa riwayat yang menafsirkan bahwa Ibnu Jarir dan Ibnu Marduwiyah dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat saat tidak ada orang dan sholat saat di keramaian. Di sini istilah munafik itu sangat luar biasa luasnya. Artinya, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam kondisi apapun jangan pernah menyepelekan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, buka bersama pada dasarnya adalah aktivitas yang boleh dan baik. Karena hadis Nabi sebenarnya menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu salah satunya adalah berbuka. Di hadisnya menyebutkan orang yang berbuka akan meraih 2 kegembiraan, yaitu yang pertama, gembira ketika berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis rawahul Muslim. Saya membayangkan betapa nikmatnya berbuka puasa bersama. Di momen tersebut, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul dengan sanak famili, kerabat, tetangga, bahkan kawan lama. Kebahagiaan itu memang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tetapi problemnya bukan dibuka bersamanya. Problemnya adalah jika orang-orang yang berbuka puasa melewatkan sholat maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati betul bahwa orang yang melewatkan sholat ini disebut celaka. Jadi kita perlu berhati-hati. Lantas bagaimana kita
agar tetap tidak melewatkan sholat maghrib. Begini, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita harus menyusun agenda. Yang pertama, susunlah agenda sholat berjamaah dulu sebelum kita makan besar. Jadi begitu adzan, sholat berjamaah dulu. Kita hanya membatalkan puasa dengan sajian secukupnya. Setelah itu baru sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kita baru makan bersama-sama. Nah, yang kedua, diagendakan lagi juga. Acara dimulai itu sebaiknya dari siang atau setelah asar, bukan mepet maghrib. Sehingga rata-rata meskipun sholat maghribnya aman, tetapi sholat tarawihnya biasanya bablas. Yang ketiga, mencari tempat yang kondusif. Ini sangat penting loh. Kalau bukan buka bersama di tempat umum, itu kurang kondusif. Kemungkinan agenda sholatnya akan terganggu. Bisa jadi ada rombongan lain yang ingin sholat juga. Jadi kita sholatnya harus bergantian. Yang keempat, kepanitiaan dibentuk yang maksimal. Ini juga untuk menjaga-jaga, karena sholat maghrib itu waktunya sangat pendek. Ibu-ibu dan saudara-saudari Aisyah yang dirahmati Allah, inilah uraian yang saya berikan. Kalau ada kata-kata salah, kalimat yang keliru, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.